Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit menular seksual. Perkenalkan, nama saya Rizwan Adriansa. Perkenalkan, nama saya Nina Eka. Perkenalkan, nama saya Fauzi. Penyebab dan gejala penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual harus sangat diwaspadai dan segera diobati karena beberapa di antaranya dapat menyebabkan kematian. Meski demikian, tanda-tanda PMS selalu muncul pada alat kelamin, tetapi juga bisa terdapat pada mulut, saluran pencernaan, dan bagian tubuh lainnya. 1. Faktor risiko penyakit menular seksual. Penyebab terjadinya penyakit menular seksual itu bermacam-macam, namun risiko penularan akan lebih tinggi jika seseorang melakukan hal-hal berikut. 1. Berhubungan seks secara tidak aman. 2. Melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan. 3. Memiliki riwayat penyakit seksual. 4. Siapapun yang dipaksa melakukan aktivitas seksual, misalnya korban pemerkosaan atau penyerangan. 5. Penyalahgunaan alkohol dan narkoba. 6. Obat suntik. 2. Gejala penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa hanya menyebabkan gejala ringan. Gejala yang dapat muncul akibat penyakit menular seksual akan berbeda-beda bergantung jenis penyakitnya, tetapi gejala umum yaitu sebagai berikut. 1. Muncul benjolan. 2. Alat kelamin terasa gatal dan terbakar. 3. Nyeri ketika buang air kecil. 4. Keluar cairan dari alat kelamin laki-laki, kencing nanas, atau perempuan keputihan. 5. Nyeri perut bagian bawah. 6. Demam dan menggigil. 7. Muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan selapangan. 8. Muncul ruam kulit di badan, tangan atau kaki. 8. Kulit alat kelamin kering, ruam, dan kemerahan. B. Melindungi diri dari penyakit menular seksual. Macam-macam PMS. Penyakit menular seksual dapat dikelompokkan berdasarkan faktor penyebab penyakit itu sendiri, yaitu sebagai berikut. A. PMS akibat dari virus. Beberapa penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus antara lain sebagai berikut. 1. HIV. HIV merupakan salah satu penyakit menular seksual yang sangat membahayakan sebab dapat menimbulkan terjadinya AIDS yang sehingga saat ini belum ditemukan obatnya. Penderitaan HIV atau AIDS dalam perjalanan akan mengalami suatu kondisi yang indikasi tubuhnya sangat lemah sehingga sangat mudah mengalami infeksi. Gejala dari HIV antara lain sebagai berikut. 1. Demam. 2. Keringat malam. 3. Sakit kepala. 4. Kemerahan di ketiak paha atau leher. 5. Diare yang terus-terusan. 6. Penurunan berat badan secara cepat. 7. Batuk dengan atau tanpa darah. 9. Titik ungu kebiruan pada kulit. 2. Herpes genital atau herpes simplex. Gejala dari penyakit ini yaitu sebagai berikut. 1. Bintil-bintil berisi cairan yang menjadi luka kecil di sekitar alat kelamin dan mulut. Luka-luka kecil ini bisa sakit sekali pada saat infeksi pertama kali dan dapat kambuh secara berulang-ulang bila ada gangguan emosi, fisik, atau lain. 2. Sebelum munculnya bintil-bintil ini biasanya ada gejala awal yang mendahului, antara lain rasanya seperti sakit perut, rasanya tidak enak di pinggang, dan kelenjar getah bening membengkak. 3. Kuman papillomavirus kutil kelamin atau sering disebut jenggot ayam. Gejala dari penyakit yaitu sebagai berikut. 1. Benjolan-benjolan kecil di sekitar alat kelamin yang dapat bersatu seperti jenggot ayam atau menular.
Dua, pada perempuan dapat mengenai kulit daerah kelamin sampai dubur, selain lendir, bagian dalam yang kemaluan sampai leher rahim. Pada wanita hamil, kutil ini bisa tumbuh sampai besar. Tiga, pada pria terdapat pada penis dan saluran kencing bagian dalam. B. PMS akibat dari bakteri. 1. Sifilis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Penyakit ini dikenal juga dengan nama raja singa. Sifilis biasanya ditularkan melalui hubungan kelamin. Penyakit ini merupakan yang terberat. Hampir semua alat tubuh bisa diserang. Bila sudah parah, sifilis akhirnya memasuki tahap akhir. Luka yang besar dapat terbentuk di beberapa organ, seperti organ pencernaan, hati, paru-paru, kulit, dan otot. Gejala khas dari penyakit sifilis yaitu sebagai berikut. Pertama, luka yang bersih dan tidak nyeri di sekitar alat kelamin, anus, dan mulut yang muncul kira-kira 2-3 minggu setelah terinfeksi. Yang kedua, 6-8 minggu kemudian timbul pembesaran kelenjar getah bening disusul dengan tidak enak badan dan bercak kemerahan pada kulit. Kerusakan yang lebih parah dapat terjadi jika infeksi menyerang sistem saraf pusat. Kerusakan bisa fatal. Pada saraf pusat, sifilis mengakibatkan kerusakan otak yang berakhir dengan paralisis, kebingungan, dan disorientasi. 2. Ginore. Kuman penyebab penyakit ginore adalah Neisseria gonorrhoeae, berbentuk seperti biji kopi atau buah ginjal. Gejala penyakit ginore pada pria biasanya ditandai dengan keluarnya nanah dan orifisium uretra eksternal. Adapun pada wanita biasanya tanpa gejala, hanya kadang-kadang nanah keluar dari introitus vagina. Apabila penyakit ini tidak diobati, akan menjalar melalui alat kelamin luar dan saluran kencing menuju organ kelamin bagian dalam. Pada pria akan terjadi epididimitis yang bisa mengakibatkan kemandulan, bahkan ginjal juga dapat terinfeksi. Pada wanita dapat mengakibatkan kronik inflamatori disease, PID, atau peradangan organ pelvis. Gejala khas penyakit ginore pada pria adalah rasa sakit saat buang air kecil, serta keluar nanah dari saluran kencing, terutama pada pagi hari. Sedangkan pada wanita terasa nyeri di daerah perut bagian bawah, kadang disertai keputihan dan bau yang tidak sedap. 3. Chlamydia. Infeksi chlamydia relatif sering terjadi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Bakteri ini menimbulkan berbagai infeksi, seperti peradangan saluran kencing pada wanita dan pria, cervicitis, endometriosis, dan pelvic inflammatory disease (PID) pada wanita, serta epididimitis pada pria. Infeksi chlamydia berlangsung pada hubungan seksual. Bakteri ini dapat pula mengenai mata bila terkena tangan yang sudah menyentuh kelamin dari orang yang terinfeksi. Chlamydia dapat menyerang tenggorokan. Gejala khas dari penyakit ini yaitu sebagai berikut. Pertama, putihan dapat disertai nyeri saat kencing dan pendarahan setelah hubungan seksual. Gejalanya mirip ginore tetapi lebih ringan. 2. Pada infeksi kronis dapat terjadi penyebaran ke saluran telur yang menimbulkan nyeri pada perut bagian bawah. 2. Langkah-langkah melindungi diri dari PMS berkaitan dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat seks bebas. Seharusnya remaja yang merupakan tulang punggung dan harapan bangsa dapat menentukan sikap sesuai dengan jiwa remaja yang sedang mencari identitas diri, suka bergaul dengan orang lain, dan tertarik pada lawan jenis. Maka remaja harus dapat bebas menyatakan abstinensi, seks bebas, arti hidup tanpa seks bebas. Itu pencegahan terhadap terjadinya penularan akan penyakit menular seksual. Maka setiap orang harus menjalankan perilaku sehat, saling setia, dan berhubungan hanya dengan pasangan kalau sudah menikah.
Adapun pencegahan penularan juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Mencegah masuknya transfusi darah tambahan yang perlu diperiksa kebersihannya dari penderitaan infeksi menular seksual IMS ke dalam tubuh kita. B. Menjaga kebersihan pakaian dalam dan toilet umum. C. Merawat rambut di sekitar alat kelamin. D. Pemeriksaan rutin ke dokter kulit dan kelamin. E. Berhati-hati waktu mengenai segala hal yang tercemar oleh darah segar. F. Mencegah pemakaian alat-alat tembus kulit yang tidak suci hama atau tidak steril, misalnya jarum suntik, alat tato, alat timbuk, dan sejenisnya bekas dipakai orang lain. G. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dimulai dari itu sendiri keluarga sehingga terbentuknya masyarakat yang religius. H. Memberikan pemahaman tentang seks pada anak-anak sekolah untuk berhati-hati dan tidak mencoba-coba. I. Menghargai hubungan seksual sebagai suatu yang sakral sehingga hanya boleh dilakukan pada pasangan yang telah menikah. J. Pemberantasan peredaran narkoba. A. Menentukan tempat-tempat prostitusi dan pelacuran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.